Baku hantam di Donetsk makin membara, pasukan Zelensky dipukul mundur. Pasukan artileri selatan Rusia habisi militer Ukraina dengan rata. Unit Artileri Distrik Militer Selatan Angkatan Bersenjata Rusia atau VSRF kembali melancarkan serangan ke sejumlah basis pasukan Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Kolonel Ivan Bigma, Kepala Pusat Penerangan Distrik Militer Selatan, menyatakan jika puluhan tentara Ukraina dihabisi dalam serangan tersebut. Selain itu, 2 unit sistem peluncur multi roket atau MLRS BM-21 Grad juga berhasil dieliminasi. Serangan militer Rusia didahului dengan pengintaian hingga diketahui posisi tembak peleton roket dan posisi pasukan angkatan bersenjata Ukraina. Selama pengintaian udara, posisi tembak peleton Grand MLRS angkatan bersenjata Ukraina terungkap ke arah Donetsk, ujar Bigma dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Dengan menggunakan sistem peluncur multi-roket BM-27 Uragan, militer Rusia membombardir basis pasukan artileri Ukraina hingga hancur tak tersisa. Awak sistem roket peluncuran ganda Uragan dari formasi artileri distrik militer selatan menyebabkan kekalahan telak pada posisi tembak musuh, kata Bigma melanjutkan. Akibatnya 2 unit kendaraan tempur BM-21 Grad dan hingga 10 personel, ucapnya, menjadi korban. Pasukan distrik militer selatan sebelumnya terlibat dalam perang kontra baterai artileri di desa Kamenka Donetsk. Lebih dari 60 tentara Ukraina tewas dalam pertempuran itu. Itulah detik-detik di mana Donetsk akhirnya jatuh total ke tangan militer Rusia hingga membuat ribuan atau ratusan tentara Zelensky menyerah. Tidak hanya NATO penyebabnya, motif agama ternyata juga dibalik perang Rusia versus Ukraina. Dikabarkan kini Ukraina telah banyak menyerah dan memilih untuk pasrah dengan situasi di mana Rusia semakin mendominasi dan segera meraih kemenangannya. Konflik yang sudah lebih setahun ternyata diam-diam juga dilatari oleh urusan agama. Berikut faktanya. Tepat pada tanggal 24 Februari 2023, invasi Rusia ke Ukraina genap 1 tahun. Korban jiwa dan kerugian perang menjadi sorotan di tengah peringatan 1 tahun perang zaman modern ini. Di balik peringatan itu pun masyarakat dunia masih bertanya-tanya, apa gerangan pemicu perang yang menyeret banyak korban tersebut? Presiden Rusia Vladimir Putin pernah berujar bahwa serangan itu dipicu oleh kekhawatiran terbesar Rusia atas ancaman yang diciptakan oleh para politisi barat, khususnya NATO yang memindahkan kekuatan militernya ke perbatasan Rusia-Ukraina. Was-was dengan gerakan NATO tersebut, Rusia berinisiatif melakukan serangan duluan. Putin memerintahkan militernya menyerang Ukraina sebelum negara itu berubah menjadi pangkalan militer NATO dan membahayakan kedaulatan Rusia. Namun faktanya, permasalahan kedua negara tidak hanya berkisar pada NATO tapi juga menyangkut aspek budaya dan sejarah. Sekitar 7 bulan sebelum melancarkan serangan, Putin sempat menulis sebuah esai panjang berjudul On the Historical Unity of Russian and Ukraine. Esai Putin tersebut dimulai dengan penegasannya bahwa bangsa Rusia, Belarusia, dan Ukraina terikat oleh kesamaan agama, bahasa, dan tradisi budaya. Fakta ini memang tidak dapat dibantahkan jika ditarik mundur ke tahun 1988. Saat itu ada penyebaran agama Kristen dari Kiev ke seluruh tanah air Rusia. Penyebaran ini gencar dilakukan karena penguasa Kiev Vladimir the Great atau Vladimir I resmi menjadi umat Kristiani. Vladimir diketahui jadi aktor penting di balik kristenisasi seluruh rakyat Rusia, kemudian jadi cikal bakal gereja Ortodok Rusia. Mulai dari saat itu, agama Kristen menyebar lambat laun menyatu dengan tanah air Rusia, sehingga terciptalah rasa nasionalisme dan spiritual di antara mereka yang amat kuat.
Mengutip AFP, Kiev ternyata juga memiliki kedudukan penting bagi dunia keagamaan Rusia. Alhasil, sejak saat itu relasi keduanya pun terjalin mapan sampai berabad-abad lamanya. Sebagai catatan, Kiev jadi bagian tidak terpisahkan dari kekristenan Ortodoks Rusia. Namun ketika konsep negara bangsa terbentuk, hubungan keduanya lantas tidak lagi sama. Terlebih ketika Uni Soviet bubar pada 1991. Setelah hancurnya negara komunis itu, Kiev kemudian jadi ibu kota Ukraina. Pada saat bersamaan, mereka juga menulis sejarah versi mereka sendiri yang menurut Putin di esainya telah memojokkan Rusia atau Uni Soviet dengan menganggap episode sejarah bersamanya sebagai pendudukan. Kemunculan berbagai sentimen dari elit kedua negara dan pihak eksternal lantas mendorong munculnya persaingan tidak terhindarkan yang tidak dapat dijaga oleh perasaan spiritual semata. Puncaknya terjadi pada 2019. Menyikapi hal ini, Gereja Ortodoks Rusia marah menolak klaim kemerdekaan mengutip tulisan Russia's War on Ukraine, the religious dimension. Dari sinilah terjadi perpecahan bersejarah dalam keluarga Ortodok yang menjelma lebih dari persoalan spiritual semata. Ukraina dinilai telah menghina nilai tradisi keagamaan Rusia sekaligus melupakan Rusia dalam catatan masa lalu Ukraina. Kondisi ini memicu kemarahan Putin hingga membuatnya menulis esai 5.000 kata itu. Namun patut dicatat, esai itu sendiri sangat tidak logis karena secara eksplisit memperlihatkan keinginan Rusia merebut kedaulatan negara lain berdasarkan konsep kebangsaan yang hadir sejak ribuan tahun lalu. Sayangnya, permasalahan agama telah larut dalam invasi Rusia ke Ukraina. Serangan ke Ukraina tidak hanya dipandang motif ideologi, tapi untuk memurnikan kembali nilai keagamaan. Gereja Ortodoks Rusia menobatkan panggilan untuk Putin sebagai pengusir setan. Hal ini karena keberhasilannya menghabisi Ukraina yang telah memaksa warganya untuk meninggalkan nilai tradisi agama dan Ortodoks Rusia.